Iman yang dimaksud di sini yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Yang namanya iman yaitu membenarkan di dalam hatinya dan mengucapkan di dalam lisannya dan mengamalkan di dalam anggota kita semua. Hadirin rahimakumullah. Salah satu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kami baca di awal muqaddimah tadi. Yang artinya kurang lebih wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Wa aqimus salata, dan dirikanlah oleh kamu akan salat, kerjakanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, keluarkan zakat, bayarlah zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah kamu semuanya beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua dalam ayat ini untuk menjalankan, melakukan ibadah salat, dan juga bukan cuman melakukan salat. Ayat berikutnya itu satu paket, yaitu wa atuz zakah, untuk membayar zakat, baik zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Dan menyuruh kita semua kaum muslimin untuk rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Maksudnya yaitu untuk datang ke tempat-tempat sholat berjamaah di masjid ataupun di musola. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat tersebut menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Karena yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman yaitu di mana dia melakukan sholat ataupun dia tidak melakukan sholat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Artinya, salat yaitu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menjalankan salat, maka betul-betul orang tersebut telah menguatkan, menegakkan agama. Dan barang siapa waman tarakaha faqad hadamaddin, dan siapapun orangnya, waman tarakaha, yang meninggalkan salat, maka betul-betul dia telah menghancurkan agama tersebut. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan supaya kita untuk menjalankan salat, untuk salat terutama salat berjamaah. Karena kita telah maklum, tahu kalau salat berjamaah dari hadis Nabi yaitu fadilahnya 27 derajat. Dan antara satu derajat yaitu perjalanan 500 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam madhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa menjalankan salat berjamaah yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, artinya udah mau mendekatin wajib. Dalam madhab yang lain menjalankan salat berjamaah ada yang mengatakan wajib, terutama sekali
yang rumahnya berdekatan dengan musola, berdekatan dengan masjid-masjid. Itu banyak ulama, ada madhab yang mengatakan kalau tidak menjalankan sholatnya di masjid, di musola, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi khatib sendiri dan umumnya bagi hadirin jamaah Jum'ah sekalian.